Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah sekalian yang berbahagia, alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita masih dikaruniai kekuatan, kesempatan, kesehatan serta nikmat-nikmat yang lain, sehingga kembali kita dipertemukan dalam majelis virtual untuk sama-sama membaca, mengkaji salah satu peninggalan para ulama, yaitu kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Syekh Al-Ustadz Abdullah Nasihul Wan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk beliau dan kita semua baik di dunia ataupun di akhirat. Salawat dan salam kita curah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya dan para tabi'in serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan terakhir atau di pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan di pasal yang kedua dari kitab ini, ya, yang berbicara tentang fitrah kasih sayang atau cinta atau kasih sayang yang secara fitrah Allah tumbuhkan pada kedua orang tua, yang itu adalah merupakan sunnatullah, merupakan fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Lalu bagaimana rasa kasih sayang tersebut, rasa cinta tersebut betul-betul diberikan kepada putra-putri kita dalam rangka mendidik dengan pendidikan yang terbaik sesuai dengan porsi dan proporsinya, ya, sehingga sesuai dengan aturan dan juga tuntunan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk ke pasal yang ketiga, Al-Faslul Tsalits, yang berkaitan dengan ahkamun 'ammah tata'allaqu bil maulud. Ya, tentang hukum-hukum secara umum atau syariat-syariat secara umum yang berkaitan dengan maulud, dengan kelahiran. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pasal ini ada 4 pembahasan. Ya, taqa'u fi arba'ati mabahis. Ada 4 pembahasan. Yang pertama membahas tentang hal apa yang seyogianya dilakukan oleh seorang murabbi dalam artian sebagai orang tua pendidik yang akan mendidik, mentarbiyah putra-putrinya. Ya, artinya apa sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika lahir seorang anak? Atau secara umum apa yang harus dilakukan oleh semua kaum muslimin, ya, ketika mendengar kelahiran seorang bayi. Ya, mendengar berarti orang lain yang melahirkan, yang mungkin kita sebagai tetangganya, atau kita yang keluarga kita yang melahirkan atau dikaruniai seorang anak, dan bagaimana sikap kaum muslimin atau tetangga-tetangganya seharusnya. Ya, yang kedua, pembahasan yang kedua terkait dengan tasmiyatul maulud, ya, menamai atau memberikan nama bayi yang baru lahir, ya, serta hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian yang ketiga, aqiqatul maulud, ya, akikah atau sembelihan untuk yang
bayi yang dilahirkan serta hukum-hukum yang terkait dengan akikah. Dan yang keempat adalah tentang khitanul maulud, ya, khitan bagi bayi yang dilahirkan serta hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Ya, khitan artinya adalah sunat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, al-mabhas al-awwal, di pembahasan yang pertama, apa yang seyogianya, yang seharusnya dilakukan oleh orang tua, ya, yang baru saja dikaruniai seorang anak, ya, atau oleh kaum muslimin secara umum. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu Islam sebagai agama yang syamil, yang sempurna, yang kamil, mutakamil, ya, yang sangat komprehensif, yang tidak meninggalkan satu jengkal pun dari kehidupan manusia, ya, satu detik pun dari kehidupan manusia, kecuali di situ ada syariat-syariat yang menyertai yang disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya, ya. Dan tentu sebagaimana kita sampaikan di awal bahwa syariat yang terbaik, ya, itu adalah syariat Islam, ya, dan bagaimana syariat-syariat yang kelihatannya mungkin kecil, kelihatannya sepele, ya, tapi ini juga bisa berdampak besar terhadap proses pertumbuhan, perkembangan serta tarbiyah atau pendidikan setiap anak manusia, ya, setiap, apalagi sebagai seorang muslim. Nah, di antara hal-hal yang dianjurkan itu adalah yang pertama, istihbabul bisyarah wat tahniah indal wiladah. Sangat disunnahkan, sangat dianjurkan untuk bergembira dan mengucapkan selamat, ya, ikut turut bergembira, ikut turut bersuka cita, ya, indal wiladah, ketika terjadi kelahiran seorang bayi, ya. Yustahabbu lil muslim an yubadir ila masarrati akhihil muslim. Sangat dianjurkan bagi seorang muslim untuk segera, ya, ikut bergembira terhadap kegembiraan yang Allah berikan kepada saudara muslimnya. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah satu konsep tarbiyah yang dianjurkan, ya, yang kalau ini dilakukan oleh setiap seorang muslim, subhanallah, akan terbentuk satu keluarga atau satu tatanan masyarakat yang seperti satu tubuh, seperti satu keluarga, ya. Jadi bukan hanya karena kita punya hubungan, misalkan itu adalah teman kerja, ya, atau misalkan kakak atau adik, ya, kita datang memberikan selamat, ya. Tapi kepada siapapun yang dia itu adalah merupakan saudara semuslim, itu disunahkan untuk mengucapkan, ikut turut bersuka, bergembira atas kelahiran seorang bayi. Kalau seorang ayah, seorang ibu, jelas, ya, ketika lahir seorang bayi itu pasti gembira dan harus gembira. Walaupun kadang-kadang ada juga, ya, yang tidak merasa gembira gitu, ya. Seperti orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, ketika mereka menunggu kelahiran sang bayi, ternyata yang dilahirkan tidak sesuai dengan harapan. Yang diharapkan seorang laki-laki, ternyata yang lahir adalah seorang perempuan, ya. Mereka merasa malu dengan mendapatkan seorang anak perempuan. Wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan. Sebutan dalam Al-Qur'an. Kalau dilahirkan seorang anak perempuan, bagi orang Arab jahiliyah waktu itu,
mereka menghitamkan wajahnya saking malu. Ya, ini adalah perbuatan jahiliyah. Ya, apapun yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita, laki-laki kah atau perempuan kah, ya, sesuai dengan harapan kita ataupun tidak sesuai dengan harapan kita, maka ya harus kita tunjukkan adalah rasa gembira kita, rasa senang kita ya, terhadap karunia yang Allah berikan. Ya, walaupun secara fitrah manusiawi ya mungkin kita mengharap ingin anak laki-laki ternyata perempuan, ingin anak perempuan ternyata laki-laki. Ya, tapi kan siapa yang bisa menolak? Itu adalah pemberian Allah dan itu adalah karunia yang besar. Ya, anak itu adalah sebuah nikmat yang Allah berikan. Maka seyogianya siapapun yang diberikan karunia seharusnya dia bergembira dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi sebagai orang tua bergembira, ya, tetangga, saudara sekitar pun harus ikut bergembira. Ya, dan ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksud dicontohkan, banyak kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengistilahkan kelahiran seorang bayi itu dengan kalimat busyra. Ya, atau dengan kalimat basyara. Basyara itu kan kabar gembira. Artinya berarti di situ seorang yang mendapatkan tersebut adalah sesuatu yang menggembirakan. Ya. Misalkan Allah Subhanahu wa taala ketika mengisahkan tentang Ibrahim alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahima bil busyra." Ya. Dan sungguh telah datang utusan-utusan kami kepada Ibrahim bil busyra, dengan kabar gembira. Kita tahu Nabi Ibrahim alaihissalam itu termasuk yang lama tidak diberikan keturunan. Bayangkan, ya, mungkin ada yang mengatakan 80 tahun, 30 tahun tidak diberikan anak. Tiba-tiba Allah utus para malaikat bil busyra, dengan kabar gembira. Yang kabar gembira tersebut adalah bahwa engkau, wahai Nabi Ibrahim, akan mendapatkan keturunan. Coba bayangkan, apakah ini sesuatu yang menggembirakan? Sangat menggembirakan tentunya bagi Ibrahim yang puluhan tahun menanti seorang anak. Allah bahasakan dengan busyra. Lalu qalu salama, mereka mengatakan selamat. Ya, qala salam. Ya, Nabi Ibrahim pun kemudian membalas dengan ucapan yang sama. Ya, begitu juga di kisahnya ketika secara spesifik, ya, wa mar'atuhu qa'imatun fadhahikat, ya, istri Nabi Ibrahim, ya, tersenyum, fabasyarnaha bi Ishaq, maka malaikat pun memberikan kabar gembira tentang akan lahirnya seorang anak, yaitu Ishaq. Ya, berarti ini dari istrinya Sarah, ya. Wa mi warai Ishaq Yaqub, dan setelah Ishaq akan lahir yang bernama Yaqub. Begitu juga kisah Nabi Zakaria yang sama, lama juga tidak diberikan keturunan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya, annallaha yubashshiruka biyahya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Allah memberikan kabar gembira, ya, kepada kepada Zakaria tentang akan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bi ghulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, kami akan memberikan kabar gembira kepadamu dengan lahirnya seorang anak yang bernama Yahya. Ya. Wa mimma dzakarathu kutubus sirah. Begitu juga yang disebutkan di berbagai kitab-kitab sirah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lamma wulida, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir, busyirat bihi thaubatu, ya, ammahu Aba Lahabin wa kana maulaha. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, ya, Nabi lahir itu Saubah
yang waktu itu adalah merupakan budak daripada Abu Lahab. Abu Lahab ini adalah pamannya Rasulullah SAW. Ketika Nabi lahir, budaknya ini yang bernama Saubah memberitahu kepada Abu Lahab bahwa telah lahir malam ini ya dari seorang yang bernama Abdullah, yang maksudnya dari keluarga Abdullah, ya, ayah daripada Nabi Muhammad SAW, ibnun, seorang anak laki-laki. Nah, Abu Lahab waktu itu ketika mendengar berita tersebut, gembiranya luar biasa. Dan saking gembiranya, fa'ataqaha Abu Lahab, maka Abu Lahab pun memerdekakan budaknya waktu itu juga. Saking gembiranya. Ya, sururan biwiladati, saking gembiranya dengan lahirnya seorang putra dari ponakannya yaitu Abdullah. Falamma dari pamannya atau dari siapa ya? Dari Abdullah lah, masih keluarganya. Mungkin dari saudaranya. Falam yudayyi'ullahu dzalika lahu. Ya. Konon ya, karena ini terjadi masalah khilafiyah terkait dengan kalimat ini. Ya. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala atas kegembiraan Abu Lahab, padahal Abu Lahab itu adalah orang yang membenci Nabi, bahkan orang yang memusuhi Nabi. Tapi karena ketika Nabi lahir, Abu Lahab ini termasuk yang gembiranya luar biasa sampai memerdekakan budaknya waktu itu juga, Allah kasih keringanan di dalam siksanya. Saqahu ba'da mautihi fin nuqrah. Allah memberikan air ya yang keluar, yang terpancar dari jari-jari kakinya. Ya. Kama rawal Bukhari, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa dzakar as-Suhail, ya, Suhail juga meriwayatkan, menyebutkan dari Ibnu Abbas bahwasanya kata Ibnu Abbas, lamma mata Abu Lahab, ketika Abu Lahab meninggal, ya, ra'aituhu fi manami, saya bermimpi melihat dia setelah 1 tahun berlalu, fi syarri hal, dalam kondisi yang sangat buruk, ya, atau dalam kondisi yang terburuk, terjelek, ya, mungkin dalam siksaan yang terburuk. Faqala, maka Abu Lahab di dalam mimpi tersebut bilang kepada Abdullah bin Abbas, ma laqitu ba'dakum rahatan illa annal 'adzaba yukhaffif anni kulla yaumil itsnin. Aku tidak menemukan atau tidak mendapatkan jeda sedikit pun ya setelah meninggalkan kalian. Artinya terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siksaan itu dikurangi, direndahkan atau diringankan. Kulla yaumil itsnin, setiap hari Senin. Wa huwal yaumul ladzi wulida fihi alaihi salatu wassalam. Ya, yang kita tahu bahwasanya hari Senin itu adalah hari dilahirkannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Abu Lahab bergembira di hari itu, di hari kelahirannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, memang hadis ini terdapat banyak ikhtilaf, ya, terkait dengan kualitas hadisnya, ya, dan lain sebagainya, ya kan. Tetapi yang ingin ditegaskan di poin ini adalah tentang bagaimana kita bergembira dengan kelahiran siapapun. Tentu apalagi dengan kelahirannya baginda Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kelahiran beliau ini membawa nikmat yang begitu luar biasa, membawa cahaya yang begitu indah, ya, membawa kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Ya, andai saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan, tentu manusia akan senantiasa berada di dalam kegelapan. Maka lahirnya baginda Shallallahu Alaihi Wasallam
itu merupakan satu kebahagiaan, merupakan satu kegembiraan bagi seluruh umat kaum muslimin. Yang tentu kegembiraan itu harus diikuti dengan kegembiraan dalam mengikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti ajaran-ajarannya, anjuran-anjurannya, sebagaimana yang dianjurkan, yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Dan ketika kita mengikutinya, itu adalah bagian dari kegembiraan dan kecintaan kita kepada Nabi SAW. Dan bulan ini kita memasuki bulan ya dilahirkannya Nabi SAW, ya, dan tentu ada zikrayat, ya, ada peringatan-peringatan di mana kita mengingat kembali lahirnya Nabi SAW, bagaimana kita bergembira dengan lahirnya SAW. Yang tentunya kegembiraan kita selalu senantiasa ada sepanjang hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud, ya, meriwayatkan dari Hasan Al-Basri, dari Abu Bakar Al-Munzir, ya, dari Hasan Al-Basri bahwasanya ada seorang datang kepadanya, ya, dan di situ, di majelis itu ada seorang yang baru saja mendapatkan karunia seorang bayi laki-laki. Maka orang ini mengatakan, yahnikal faris, selamat wahai calon penunggang kuda. Ya, maka Al Hasan Al Basri kemudian bertanya, ma yudrika afarisun afarisun huwa am himar? Dari mana engkau tahu kalau dia ini penunggang kuda atau bisa jadi penunggang keledai? Faqala ar-rajul, maka si laki-laki itu mengatakan, fa kaifa naqul? Lalu apa yang harus dikatakan? Qala, Hasan Al-Basri mengatakan, qul, katakan, ya, jika ada saudara kamu yang dikaruniai anak, yang melahirkan, katakan, burika laka fil mauhub, semoga engkau diberkahi atas karunia yang Allah berikan. Wa syakartal wahib, dan semoga engkau mensyukuri, ya, sang pemberi, bersyukur kepada sang pemberi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ruzikta birrahu, dan semoga engkau dikaruniakan kebaikan daripada anak tersebut. Wa balagha asyuddahu, dan semoga anak tersebut tumbuh sampai kepada dewasa. Ini adalah salah satu doa yang dianjurkan sebagai bentuk rasa gembira kita dengan kelahiran seorang bayi, ya, baik bayi itu adalah milik kita ataupun milik saudara kita. Wa hadhil bisyarah wat tahniyah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang terkait dengan tarbiyatul aulad, hal yang terkait dengan pendidikan atau konsep bagaimana mendidik putra-putri kita dalam poin ini adalah bahwa ketika seorang atau ketika satu masyarakat kaum muslimin satu dengan yang lainnya yutabbiquna, ya, mereka melaksanakan, ya, sunnah ini, sunnah yang mulia ini, saling berikan kabar gembira, ikut bersuka cita, ikut bergembira, ya. Bahkan kalau beberapa kebiasaan tambahan, kadang kita datang ngasih hadiah, ngasih uang, ngasih kado, ya, dan lain sebagainya. Tentu itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja, bahkan bisa jadi menambah keutamaan, ya. Karena salah satu keutamaannya adalah tuqawi rawabituhum, bagaimana saling mengokohkan, saling menguatkan antara satu muslim dengan muslim yang lain, ya, sehingga semakin rasih, semakin kokoh, semakin kuat, tentu akan semakin baik juga, ya, di dalam pembentukan pendidikan atau lingkungan pendidikan putra-putri kita, ya. Artinya satu sama lain saling mengenal, saling berukhuwah, saling membantu, ya, karena salah satu faktor yang terpenting itu adalah lingkungan pendidikan, ya. Kalau lingkungannya sudah sama-sama melaksanakan sunnah Islam, di dalam Islam, ya, semuanya satu fikra, satu pemikiran, satu lingkungan, satu bi'ah, satu suasana, ya,
maka itu akan sangat mendukung sekali terkait dengan proses pendidikan dan pertumbuhan serta perkembangan putra-putri kita yang terbaik. Ya, karena kalau sebagian masyarakat kita ya acuh dengan hal tersebut, ya malah muncul hal-hal yang tidak baik. Ya, lihat orang lahiran kita nggak bergembira, malah kita iri, malah kita dengki, ya malah kita memusuhinya, menjauhinya, maka akan terbentuk lingkungan yang kotor, lingkungan yang tidak baik. Ya, dan ini juga akan sangat berpengaruh kepada tumbuh kembangnya putra-putri kita. Kalau putra-putri kita tumbuh pada lingkungan yang saling iri, saling dengki, saling memusuhi, maka akan seperti itu juga karakter yang kemudian terbangun. Tapi kalau tumbuh di lingkungan yang saling memberikan, saling menghormati, ya, memberikan ucapan selamat, saling menghormati, ya, saling menghargai, maka insya Allah putra-putri kita juga akan tumbuh pada lingkungan yang baik tersebut. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, setelah bergembira dan menyampaikan ungkapan gembira tersebut kepada yang bersangkutan atau dari orang lain kepada kita, ya. Yang kedua adalah istihbabut ta'dzin wal iqamah indal wiladah. Disunnahkan untuk azan dan iqamat, ya, pada bayi yang dilahirkan. Ya, sekali lagi, kalau secara konteks hadis terkait dengan azan bagi bayi, ya memang beberapa para ulama memberikan catatan terkait dengan kualitas hadis tersebut. Ya, tapi secara umum, ya, ijtihad para ulama terkait dengan amaliyah tersebut itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Ya, bahkan sebagian menyebutkan disunnahkan, walaupun ada sebagian ulama juga yang memakruhkan. Ya, karena para ulama sepakat kalau adzan itu disyariatkan adalah untuk memanggil atau memberitahu tentang masuknya waktu sholat. Adapun adzan di luar itu, ya, umum, ya, atau sesuai dengan kondisi. Nah, termasuk adzan ketika lahirnya seorang bayi. Ya. Ada beberapa hadis memang, ya, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, ya, dan beliau mengatakan hadis ini hasan sahih, ya. Dari Abi Rafi annahu qala, dari Abu Rafi bahwasanya beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW adzana fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah. Aku melihat Rasulullah SAW adzan di telinga Hasan, ya, saat dilahirkan oleh putrinya yaitu Fatimah. Begitu juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi wa Ibnu Sunni anil Hasan ibni Ali, dari Hasan bin Ali dari Nabi SAW. Beliau bersabda, man wulida lahu mauludun fa'adzana fi udhunihil yumna, barang siapa yang dikaruniai anak lalu diazankan di telinga kanannya, wa aqama fi udhunihi al yusra, dan diiqamatkan di telinga yang kirinya, lam yadurhu ummus sibyan, maka tidak akan terkena bahaya dari ummus sibyan. Ummus sibyan ini adalah sejenis golongan jin yang mengganggu anak-anak, yang mengganggu bayi. Begitu juga diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwasanya Nabi SAW bersabda, bahwasanya Nabi SAW adzana fi udunil Hasan, mengazani, ya, atau azan di telinga Hasan, ya, bin Ali di hari lahirnya, wa aqama fi udunihil yusra, dan mengiqamatkannya di telinga sebelah kiri. Ya. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Tuhfatul Maulud menyebutkan tentang rahasia atau faidah atau manfaat kenapa bayi yang baru lahir harus diazankan. Kata beliau,
an yakuna awwalu ma yaqra'u sam'al insani kalimatun nida'il ulwi. Ya, salah satu hikmah atau faedahnya kata beliau supaya kalimat pertama yang didengar oleh telinga sang bayi sejak lahir, kalimat pertama yang disebut itu adalah kalimat-kalimat yang luhur, kalimat-kalimat yang mulia, yaitu ya kalimat Allah ya yang maha tinggi, yang maha agung, wasyahadah, dan persaksian yang pertama yang didengar itu adalah persaksian terhadap Islam. Seolah-olah fakana dzalika katalqin lahu syi'arul Islam inda dukhulihi ila dunya. Seolah-olah itu seperti talqin ya, sebagai bukti kesaksian ya bahwa lahirnya dia ke dunia ini dalam kondisi atau dalam keadaan seorang muslim. Ya. Itu di antara hikmah atau faedah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam Tuhfatul Maulud terkait dengan adzan. Wa ma faedah yang lain kata Abdullah Nasir Alwan adalah hurubus syaitan min kalimatil adzan. Karena setan itu akan lari dari kalimat-kalimat adzan, atau kalau kalimat-kalimat adzan itu dikumandangkan, setan itu akan lari. Ya, lari terbirit-birit ya. Dalam hal itu sampai terkentut-kentut ya. Wa huwa kana yarsuduhu hatta yulad. Yes, sementara setan itu selalu menunggu bayi sampai lahir. Jadi setan tidak akan membiarkan manusia ya, bahkan sejak dia lahir, kecuali dipengaruhi, diajak, digoda, disesatkan. Maka dengan diazankan ya, di awal kelahirannya ya setan sudah lari terbirit-birit karena didengarkan suara azan. Faedah lain adalah ya antakuna da'watuhu ila Allah wa ila dinihil Islam wa ila ibadatihi sabiqatun ala da'wati syaitan. Supaya bisikan-bisikan, ajakan-ajakan ya yang terdengar pertama kali itu adalah ajakan kepada Allah, kepada tauhid ya, bukan ajakan-ajakan atau bisikan-bisikan yang dibisikkan oleh syaitan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya, itu hal-hal yang atau poin yang kedua yang dianjurkan ketika lahir ya. Sekali lagi yang pertama adalah bergembira dan ikut bergembira atas kelahiran seorang bayi. Yang kedua mengazankannya. Ya, sekali lagi walaupun di masyarakat juga tentu ada sebagian yang mengazankan, ada sebagian yang tidak. Ya, karena terkait dengan tadi ikhtilaf para ulama terhadap atau terkait dengan disunnahkan atau tidaknya azan terhadap bayi. Tapi insya Allah ya sebagian ulama ada yang membolehkan bahkan mensunnahkan, dan secara faedah juga insya Allah ada faedah-faedah yang sangat baik, dan kita bertabaruk dengan kalimat-kalimat tauhid yang ada di dalam kalimat azan tersebut untuk kebaikan putra-putri kita atau kebaikan bayi yang Allah karuniakan kepada kita. Yang ketiga, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istihbabut tahnikihi indama yulad. Yes. Disunnahkan juga ketika lahir itu adalah mentahniknya. Ya. Apa itu tahnik dan apa saja hikmahnya? Tahnik itu adalah mudghit tamrah atau mengunyah kurma. Ya. Lalu kunyahan kurma tersebut ya dalku hanakil mulud biha, kita usap-usapkan di hanak itu di langit-langit bayi ya. Jadi kurma dilembutkan ya. Kalau dalam sunnahnya ya Rasulullah SAW yang mulia ya waktu itu mengunyahkannya ya. Tentu mulut beliau, air liur beliau yang begitu mulia
ya, kemudian diambil sebagian kunyahannya dan diusapkan di daerah langit-langit. Nah, itu yang disebut dengan tahnik. Ya. Jadi diusapkan begitu aja, ya, dimasukkan mungkin telunjuk kita, ya, sampai kita rasakan langit-langitnya, lalu diusap-usapkan, ya, di langit-langit tersebut kurma yang sudah kita haluskan atau yang dikunyah tersebut. Boleh dikunyah oleh ibunya atau oleh ayahnya, ya, atau kita bertabaruk dengan ulama, ya, meminta untuk dikunyahkan, ya, ditahnikkan sebagaimana para sahabat juga ada yang datang kepada Nabi untuk ditahnikkan, ya, atau bisa mentahnik sendiri, ya, insya Allah mudah, ya, ambil, ya, kurma mungkin kurma lembut, ya, kemudian dikunyah, kemudian kita ambil sebagiannya dan digosokkan ke langit-langit sang bayi, ya, digerakkan ke kiri ke kanan, depan belakang, gitu ya, kiri kanan, supaya memenuhi langit-langit tersebut. Tentu sunnahnya dengan kurma, ya. Kalau ternyata tidak menemukan kurma, maka bisa dengan hal lain yang manis-manis tentunya, ya. Kalau nggak ada kurma, ya mungkin bisa madu, ya. Tidak ada madu, bisa gula, ya. Apapun yang itu adalah manis. Wala'alla al-hikmatu fi dzalika taqwiyatu 'adhalatil fammi. Ya, kata beliau, di antara hikmah tahnik itu adalah saat kita menggerakkan lidah kita mentahnik, menggerakkan jari kita mentahnik di langit-langit bayi, itu katanya bisa menguatkan saraf-saraf yang ada di dalam rongga mulut, ya, bisa menguatkan rahang, sehingga akan membantu sang bayi untuk membantu bayi dalam proses menyusui, ya, sehingga memiliki daya susuan yang kuat, ya. Dan di antara hadis yang menunjukkan tentang disunnahkannya tahnik adalah sebagaimana yang diriwayatkan dalam Sahihain, yaitu Bukhari dan Muslim, dari Abu Burdah dan Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah SAW, atau Rasulullah SAW bersabda, Abu Musa berkata, mohon maaf, wulidali gulam, ya, aku dikaruniai seorang anak atau lahir seorang anak. Lalu aku datang kepada Nabi SAW, fasammahu Ibrahim, maka Nabi pun memberikan nama dengan nama Ibrahim, wahanakahu bitamrah, dan mentahniknya dengan kurma, wada'alahu bil barakah, dan Nabi pun mendoakannya dengan keberkahan. Lalu wadafa'ahu ilayya, Nabi pun menyerahkannya kepada Abu Musa al-Asy'ari. Ya, jadi, ya, kalau kita tidak bisa mentahnik atau ingin mengambil berkah, ya, boleh kita datang kepada seorang ulama atau kepada orang yang saleh. Dan dalam riwayat Bukhari Muslim juga, ya, dari hadis Anas bin Malik, nah ini tentang kisahnya Abu Thalhah, ya. Di pertemuan sebelumnya kalau nggak salah sudah saya sebutkan, ceritakan tentang kisahnya Abu Thalhah yang anaknya meninggal, lalu istrinya Ummu Sulaim berhias malam itu, ya, sampai terjadi hubungan suami istri. Nah, Ummu Sulaim belum mengabarkan kecuali setelah hubungan suami istrinya terjadi, ya. Dan ketika datang kepada Nabi, Nabi pun mendoakan supaya diberkahi hubungannya yang tadi malam, atas perbuatan Ummu Sulaim yang begitu lembut terhadap suaminya dalam mengabarkan tentang kematian putranya. Dan ternyata Allah karuniai baik dari hubungan tersebut, ya.
Nah, bayinya itu kemudian dibawa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Ummu Sulaim, ya, atau oleh Abu Talhah, ya. Kemudian Nabi bertanya, ya, Nabi bertanya, faqala li Abu Talhah, istrinya berarti ini, istrinya yang bawa bayinya kepada Nabi. Lalu Nabi bertanya, apakah ada sesuatu? Qalu na'am, kata mereka, iya, kami membawa beberapa butir kurma. Fa'akhadahan Nabi, maka Rasulullah pun memintanya, lalu mengunyahnya. Ya, kemudian mengambil bagian dari kunyahan tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam mulut sang bayi. Ya, fi fami, tsumma hanakahu, kemudian ditahniknya, wasamahu Abdullah. Kemudian Nabi SAW memberikan nama dengan nama Abdullah. Begitu juga sebuah asar dari siapa ini? Qala al-Khilal akhbarani Muhammad bin Ali qala sami'tu ummu walad Ahmad ibn Hanbal taqul lamma akhadani at-talqu kana maulaya na'iman faqultu lahu ya maulaya ha huwa dha amut faqala, ya intinya ada seorang yang dikaruniai seorang bayi, ya, namanya Sa'id. Qala hatu dzalika tamr. Maka seorang ulama ini pun kemudian mengatakan, berikan beberapa kurma dari Makkah. Maka beliau pun mengatakan kepada ibunya Ummu Ali, ya, kunyahlah kurma ini dan tahnikkanlah kepada bayi. Fa'altu, maka orang tadi melakukan hal tersebut. Bapak Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang dianjurkan, yang disunnahkan bagi seorang yang dikaruniai seorang bayi untuk mentahniknya. Ya, insya Allah tahnik ini mudah, siapapun bisa melakukannya. Ya, ambil sebutir kurma, ya, ucapkan bismillah, kemudian dikunyah, diambil, kemudian ditahnikkan ke langit-langit sang bayi. Subhanallah. Ya, itu untuk merangsang, menguatkan saraf-saraf yang ada di dalam rongga mulut. Sebagaimana disebutkan beberapa keutamaannya tadi oleh para ulama. Yang keempat, ya, ini poin yang terakhir dari pembahasan ini adalah istihbabu halqi ra'sil maulud. Disunnahkan untuk mencukur habis, ya, rambut sang bayi. Ya, sunnahkan untuk mencukur habis, ya. Di sini mencukur habis maksudnya dibotakin. Kapan? Yaumu sabi'ihi, hari yang ketujuh. Ya, dibersihkan, diplontoskan, ya. Wa tasadduq biwazni sya'rihi fiddatan. Lalu bersedekah dengan seberat rambut sang bayi tersebut, seberat perak, atau bersedekah dengan perak seberat rambut sang bayi tersebut. Jadi rambutnya dihabisin, lalu diambil, dikumpulkan, ditimbang. Ya, ternyata berapa kilo gitu. Ya, nggak mungkin kalau berapa kilo, paling berapa gram. Nah, misalkan rambutnya 1 gram, maka bersedekah dengan perak seberat 1 gram. Ya, diberikan kepada siapa? Alal fuqara wal mustahiqin, kepada fakir miskin atau orang yang berhak. Apa hikmahnya? Apa faidahnya? Apa manfaatnya? Yang pertama, faidah atau manfaat untuk atau dari segi kesehatan, ya. Li'anna fi izalati sya'ri ra'sil maulud taqwiyatun lahu. Ketika rambut, ya, sang bayi itu dicukur habis, yaitu menguatkan perkembangan daripada sang bayi tersebut.
Wa fathan limasamir ra's, juga membuka pori-pori kulit kepala sehingga kulit kepala bisa menjadi lebih kuat, lebih sehat. Wa taqwiyatun kadzalika lihasatil basar wasyammi wassam'i. Ya, begitu juga fungsinya, faedahnya secara kesehatan adalah menguatkan indera penciuman, indera penglihatan, dan indera pendengaran. Subhanallah, luar biasa ya. Ya, memang syariat yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya ini sesuai dengan, atau peruntukan faedahnya, manfaatnya sesuai dengan perkembangan atau kebaikan-kebaikan perkembangan serta pertumbuhan manusia tersebut. Ya, ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Tuhfatul Maulud. Karena memang rambut sang bayi ini kan ketika di dalam rahim itu bercampur dengan air ketuban. Ya, sehingga kalau tidak dipotong ini kan rambut yang kotor gitu ya. Ya, sehingga bisa menghambat pertumbuhan yang tadi. Pertumbuhan fisiknya, pertumbuhan kulitnya, pertumbuhan matanya, telinganya, ya, hidungnya atau penciumannya, ya, saraf-saraf indera-indera penciuman, pendengaran dan penglihatan. Ya, sehingga ketika dipelontos mungkin oksigen lebih banyak terserap, ya, sehingga perkembangannya juga menjadi sangat bagus dan kuat. Ya. Yang kedua, hikmah ijtimaiyah. Faidah yang kedua, kenapa dicukur sampai pelontos lalu ditimbang, ya, seberat apa hasilnya, maka seberat itu kita bersedekah, ya, dengan perak. Li'anna tasadduq biwazni sya'rihi fiddatan, karena ketika kita sedekah seberat rambut sang bayi tersebut berupa perak, ya, ini tentu akan menumbuhkan atau akan tumbuh dari syariat tersebut, ya, tentang at-takaful al-ijtima'i. Terbentuk kembali kebersamaan, ukhuwah, saling mengokohkan, saling menguatkan. Terbentuk kembali lingkungan yang sangat baik. Ya, setelah kita bergembira, orang lain juga memberikan ucapan gembira kepada kita. Di hari ke-7 kita cukur habis rambutnya, kita timbang beratnya, kita sedekah kepada orang fakir miskin di sekitar kita atau orang-orang yang berhak, maka akan semakin terkuatkan, terkokohkan ikatan kita dengan lingkungan yang tentu nanti akan sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya pendidikan putra-putri kita. Beberapa hadis terkait dengan hal ini, ya, sebagaimana diriwayatkan yang pertama dari Imam Malik fil Muwatta an Ja'far ibn Muhammad an abihi qala wazanat Fatimah radhiyallahu anha sya'ar al-Hasan wal Husain. Fatimah itu menimbang berat rambut Hasan dan Husain. Begitu juga Zainab wa Ummu Kulthum, ya, mereka menimbang rambut putra-putrinya. Fatasaddaqat biwaznati dzalika fiddatan, dan mereka kemudian bersedekah seberat rambut tersebut berupa perak, ya, atau perak seberat rambut tersebut. Begitu juga Ibnu Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakar dari Muhammad bin Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhum, ya, berkata Rasulullah SAW mengakikahi Hasan dengan seekor kambing. Ya, waqala, kemudian Rasulullah berkata, ya Fatimah, kepada putrinya yaitu Fatimah, ya, supaya mencukur habis rambut putranya atau Hasan. Wa tasaddiqi, dan hendaklah kamu bersedekah seberat rambut tersebut, ya, berupa perak. Ya.
Maka Fatimah pun mengikutinya lalu menimbangnya, dan beliau pun bersedekah ya dirham sejumlah atau sejumlah berat perak dari timbangan rambut tersebut. Begitu juga hadis yang lain sama, saya kira menguatkan hadis-hadis sebelumnya. Ya. Intinya yang disunahkan itu adalah mencukur habis. Tidak boleh mencukur pinggirnya saja, atasnya saja, ya, atau tengahnya saja. Ya, karena ada larangan dari Rasulullah SAW tentang hal ini yang kemudian dikenal dengan istilah qaza. Ya, nah Rasulullah SAW anil qaza. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim melarang seorang muslim untuk melakukan yang disebut dengan qaza. Apa itu qaza? Qaza itu ada 4 kategori di sini disebutkan. Ya. Yang pertama adalah an yahlika min ra'sihi mawdi'a min hahuna wa hahuna. Ya. Menggunduli kepala, ya, tapi di tempat-tempat tertentu saja. Misalkan di atasnya bulat botak, kemudian di pinggirnya bulat botak, di belakangnya lonjong gitu ya. Jadi kayak apa ya? Kayak bola gitu ya. Ada yang bolongnya, ada yang botaknya, ada yang masih ada rambutnya. Itu juga disebut qaza, itu dilarang oleh Nabi SAW. Ya. Dan kita lihat orang-orang hari ini banyak melakukan qaza. Ya. Memotong sebagian rambut atau menggunduli sebagian rambut dan membiarkan sebagian yang lain. Itu inti daripada qaza. Ya. Yang kedua bentuk qaza itu an yahlika wasatahu wa yatruku jawanibahu. Botakin tengahnya, yang pinggirnya dibiarin. Ya. Ya kecuali kalau memang botaknya botak asli ya. Ya, maksudnya mungkin karena dia mikir atau karena faktor makanan atau faktor cuaca sehingga rontok bagian tengahnya, ya kemudian botak ya, yang tumbuh hanya pinggirnya saja, itu bukan qaza karena itu tidak disengaja. Ya, kalau yang ini maksudnya adalah yang sengaja, ya bagian tengahnya dibotakin, ya yang pinggirnya dibiarin. Yang ketiga, sebaliknya, membotakin pinggirnya, membiarkan tengahnya. Pinggirnya botak di sini keliling, ya dari samping kiri, samping kanan, belakang, ya sampai ke samping kiri botak. Atasnya dibiarkan panjang. Itu juga qaza yang dilarang oleh Nabi SAW. Ya, yang keempat, an yahliqa muqaddimahu wa yatruku muakhirahu. Ya, yang dibotak itu depannya aja, depan botak, belakangnya dibiarin panjang, gondrong. Ya, itu juga bagian dari qaza. Ya, dan qaza ini bukan hanya dilarang terhadap bayi, juga dilarang bagi orang dewasa. Ya, maka sunnahnya kalau mencukur, cukur semuanya. Untuk bayi, pelontos, gundul semuanya, habiskan rambutnya. Karena banyak hikmah kesehatan dan juga hikmah-hikmah yang lain, lalu kita bersedekah dengan hal itu. Ya, untuk yang dewasa juga, kalau mau dicukur, pinggirnya dirapihkan juga atasnya, dipotong juga atasnya, sehingga tidak terjadi qaza. Ya, atau jangan membotaki sebagian. Ya, kalau hanya dipendekin, ya pinggirnya dipendekin, atasnya dirapihkan, insya Allah itu tidak termasuk qaza. Ya, qaza itu mencukur botak ya sebagian dan membiarkan atau mencukur gundul sebagian dan membiarkan sebagian yang lain. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kenapa qaza ini dilarang? Karena mencukur dengan cara qaza ini, kata Abdullah Nasiulwan di sini menyebutkan bisa bisa menurunkan wibawa seorang muslim. Ya. Jadi Islam ini ingin umatnya ini tampil dengan tampilan yang elegan, gitu ya. Tampil dengan tampilan yang rapi, ya, tampil dengan tampilan yang menarik, yang istimewa, tidak mencolok, tidak aneh, yang itu bisa menurunkan wibawa seorang muslim ya di mata orang lain.
Ya, sehingga kalau mau digundulin semua, ya, atau kalau enggak dirapihkan sebagaimana standar atau semestinya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira malam ini atau pertemuan kita malam ini sampai di sini terlebih dahulu. Ya, sudah ada 1 jam Pak Reka. Baik. Ya, untuk pembahasan berikutnya adalah terkait dengan pemberian nama dan hukum-hukum yang terkait dengan hal tersebut. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan pembahasan ini membawa manfaat buat saya, buat kita semua, semakin memahami, semakin mendalami terkait dengan bagaimana proses tata cara, konsep-konsep mendidik putra-putri kita untuk menjadi putra-putri yang terbaik sesuai yang diinginkan oleh Allah dan Rasul-Nya, ya, atau yang diinginkan oleh Allah sebagai sang pemberi bayi yang sekaligus sudah memberikan kepada kita buku panduan untuk mendidiknya dari sejak dini. Demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa jalanallahu wa iyyakum minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.